Penyesalan dan permintaan maaf Emil Audero usai iri melihat Maarten Paes dipuja-puja oleh publik sepak bola Indonesia. Berharap PSSI memanggilnya kembali setelah menanti lama panggilan timnas Italia yang tak kunjung datang. Begini penjelasannya. Pengakuan tak terduga dan mengejutkan pemain timnas Jepang Takumi Minamino terhadap dua tim berat yang habis ditahan timnas Indonesia. Apa yang mendasari dari pernyataannya tersebut? Dan apakah ada dampaknya untuk timnas Indonesia saat lawan Jepang nanti? Simak baik-baik video ini. Tak mau menyerah. Usia bukanlah halangan bagi Mark Klok untuk membantu timnas Indonesia masuk Piala Dunia 2026. Begini harapan Mark Klok untuk Shin Tae-yong dan timnas Indonesia ke depannya. Berikut penjelasan lengkapnya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Penyesalan dan permintaan maaf Emil Audero usai iri melihat Maarten Paes dipuja-puja oleh publik sepak bola Indonesia. Berharap PSSI memanggilnya kembali setelah menanti lama panggilan timnas Italia yang tak kunjung datang. Begini penjelasannya. Penjaga gawang keturunan Indonesia-Italia Emil Audero bisa saja menyampaikan permintaan maafnya kepada PSSI setelah sempat menolak tawaran naturalisasi beberapa tahun lalu. Mungkin Emil Audero mengakui bahwa keputusannya tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan pribadi saat itu termasuk ambisinya untuk dipanggil timnas Italia. Namun melihat kesuksesan Maarten Paes yang kini diidolakan di Indonesia, Audero bisa saja merasa iri dan menyesali keputusannya. Dalam sebuah wawancara eksklusif nanti, Emil Audero bisa saja mengungkapkan kekagumannya terhadap kiprah Maarten Paes di tim nasional Indonesia. Paes yang telah mencuri perhatian publik setelah penampilan gembilangnya dalam laga melawan Arab Saudi dan Australia, kini menjadi sorotan dunia sepak bola. Audero menyatakan bahwa popularitas dan pujian yang diterima Paes di Indonesia telah membuka matanya tentang betapa besarnya potensi dan kebanggaan yang bisa ia dapatkan jika bergabung dengan timnas Garuda. Saya merasa ada rasa penyesalan setelah melihat apa yang Maarten Paes capai bersama timnas Indonesia. Saya akui bahwa keputusan saya dulu untuk menolak tawaran PSSI tidak mudah karena saya dulu sangat berharap bisa dipanggil timnas Italia. Nyatanya sampai usia saya semakin lama semakin tua, saya tidak pernah sekalipun dilirik untuk menjadi bagian dari timnas Italia. Saya takut tidak bisa tampil di Piala Dunia. Tapi setelah melihat betapa hebatnya dukungan dan semangat yang diberikan masyarakat Indonesia kepada Maarten Paes, saya ingin memperbaiki keputusan itu. Saya ingin membantu timnas Indonesia untuk masuk Piala Dunia 2026 dan kemudian bisa bertemu Italia nanti. Akan saya buktikan kepada Italia bahwa saya bisa dan layak bermain di Piala Dunia bersama Indonesia. Begitulah kira-kira kata Emil Audero. Audero yang saat ini bermain di Liga Italia bisa saja berharap bahwa PSSI bisa memberinya kesempatan kedua untuk bergabung melalui proses naturalisasi. Pasti ia berjanji akan memberikan yang terbaik dan membawa nama Indonesia di kancah internasional jika diberi kesempatan tersebut. Indonesia selalu ada di hati saya. Saya minta maaf kepada PSSI dan para penggemar sepak bola di Indonesia atas keputusan saya di masa lalu. Jika diberi kesempatan, saya secepatnya akan datang langsung ke Indonesia untuk menyelesaikan proses naturalisasi, dan saya siap bermain untuk timnas dan berkontribusi besar bagi sepak bola Indonesia. Sekali lagi saya memohon untuk supporter timnas Indonesia bisa memaafkan saya atas kesombongan saya dan bapak saya yang dulu telah menolak ajakan naturalisasi dari PSSI, dan lebih memilih panggilan dari timnas Italia. Begitulah kira-kira Emil menambahkan. Kalaupun itu benar, PSSI sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan maaf dan keinginan Emil Audero untuk dinaturalisasi. Namun dengan semakin banyaknya pemain keturunan Indonesia yang sukses di kancah internasional, apakah kehadiran Audero bisa menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia ke depannya? Hanya fans yang bisa menilainya. Kini, bisa jadi perhatian publik sepak bola Indonesia tertuju pada apakah PSSI akan membuka pintu bagi Audero untuk kembali dan memperkuat timnas Garuda bersama Maarten Paes, yang sudah menjadi idola baru di tanah air. Bagaimana guys menurut kalian?
Apakah kalian setuju bila Emil Audero dinaturalisasi PSSI untuk menambah kekuatan di sektor penjaga gawang? Dan apakah kalian mau memaafkan kesalahan Emil Audero yang dulu? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Pengakuan tak terduga dan mengejutkan pemain timnas Jepang Takumi Minamino terhadap dua tim berat yang habis ditahan timnas Indonesia. Apa yang mendasari dari pernyataannya tersebut? Dan apakah ada dampaknya untuk timnas Indonesia saat lawan Jepang nanti? Simak baik-baik video ini. Pemain Jepang Takumi Minamino menilai dua lawan yang pernah diimbangi timnas Indonesia adalah tim sulit. Jepang sudah menyapu bersih dua laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Hajime Moriyasu mengalahkan Jepang dengan skor 7-0 di Saitama Stadium, Saitama, 5 Maret 2024. Setelah itu Jepang menumbangkan Bahrain dengan skor 5-0 di Bahrain National Stadium, 10 Maret 2024. Usai melawan Bahrain, Minamino menilai Jepang dalam kondisi yang baik. Fakta bahwa berbagai pemain terlibat dalam gol-gol tersebut adalah bukti bahwa tim dalam kondisi yang baik, ujarnya. Ia menilai laga Jepang berikut tak akan berjalan lebih sulit dibanding melawan Cina dan Bahrain. Setelah itu Jepang bertandang ke markas Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium pada 10 Oktober 2024. Kemudian Jepang akan menjamu Australia di Saitama Stadium pada 15 Oktober 2024. Dua pertandingan berturut-turut berikutnya lebih sulit dan melawan lawan yang lebih kuat, ujar Minamino dikutip dari Nikkan Sports. Jadi saya akan mempererat tekad dan melakukan yang terbaik saat kembali ke tim, ujarnya. Arab Saudi dan Australia ada dua tim yang diimbangi timnas Indonesia. Timnas Indonesia menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 di King Abdullah Sports City Stadium, Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara timnas Indonesia bermain seri melawan Australia dengan skor 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 10 September 2024. Tak mau menyerah. Usia bukanlah halangan bagi Mark Klok untuk membantu timnas Indonesia masuk Piala Dunia 2026. Begini harapan Mark Klok untuk Shin Tae-yong dan timnas Indonesia ke depannya. Berikut penjelasan lengkapnya. Kisah Mark Klok menarik diulas. Sebab gelandang Persib Bandung itu berharap dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia lagi. Seperti diketahui, Mark Klok tak dipanggil pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk FIFA Matchday September 2024. Dia absen saat timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia dengan skor 0-0 di dua pertandingan awal grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peran Mark Klok tergantikan oleh Ivar Jenner, Tom Haye, dan Ricky Kambuaya yang mengisi lini tengah skuad Garuda. Pemain berusia 31 tahun itu pun agak kecewa karena tidak mendapat panggilan membela timnas Indonesia. Mark Klok berharap bisa mendapat kesempatan bermain lagi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dia mengaku sudah berbicara dengan Shin Tae-yong mengenai hal ini. Akan tetapi Klok menyerahkan nasibnya pada keputusan juru taktik asal Korea Selatan itu. Saya berharap bisa segera berada di sana lagi. Saya berbicara dengan pelatih nasional tentang hal itu, ujar Mark Klok, dilansir dari ESPN-NL Jumat 13 September 2024. Itu tidak mungkin tak dipanggil karena kinerja saya. Saya menjalani musim yang bagus bersama Persib Bandung, kami menjadi juara. Sayang sekali, tapi pelatihlah yang memutuskan. Saya harus menerimanya, sambungnya. Mark Klok bisa unjuk gigi bersama Persib Bandung menjelang dua pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sendiri akan berlaga lagi dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024. Ada dua laga yang akan dilakoni pasukan Shin Tae-yong pada bulan depan.
Pertama, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Timnas Bahrain pada 10 Oktober 2024. Selanjutnya, skuad Garuda akan menghadapi Timnas Cina pada 15 Oktober 2024. Mark Klok pun berharap Timnas Indonesia dapat terus menunjukkan performa baik di putaran ketiga. Mantan pemain Persija Jakarta itu mengaku sangat ingin membantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun itu akan sangat sulit, tegas Mark Klok. Pelatih Timnas Australia, Graham Arnold, memuji atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hampir 70.000 supporter hadir untuk memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia. Hasilnya, pemain yang berada di lapangan tampil cukup nyaman dan memberikan perlawanan sengit. Laga yang ditutup dengan skor imbang 0-0 tersebut dirayakan cukup meriah karena posisi kedua tim di ranking FIFA cukup jauh. Bagi Indonesia, 1 poin ini jadi modal penting untuk menatap laga selanjutnya. Graham Arnold menjelaskan suasana di stadion cukup luar biasa. Supporter tanpa henti memberikan dukungan dari tribun untuk semua pemain skuad Garuda. Bahkan dari layar televisi terlihat tidak ada celah dan hampir semua sisi stadion penuh. Menurutnya, supporter harus bangga dengan penampilan timnasnya malam itu. Terima kasih untuk semua orang di Indonesia. Atmosfer yang luar biasa malam ini. Anda harus bangga dengan tim Anda, kata Graham Arnold. Mantan pelatih Sydney FC mengakui bahwa Socceroos sudah bekerja maksimal. Mereka terus memberikan tekanan meski tidak berbuah gol di laga tersebut. Semua pemain juga sudah memberikan yang terbaik di lapangan. Saya melihat para pemain berusaha keras, mereka bekerja sangat keras. Sekali lagi kami menciptakan 5 atau 6 peluang, lanjutnya. Arnold juga memberikan pujian kepada kiper Timnas Indonesia Maarten Paes. Paes tampil cukup luar biasa dalam membendung ancaman dari Australia. Menurutnya, kiper tersebut pantas mendapatkan predikat pemain terbaik di laga ini. Tidak mengherankan jika pemain terbaik dalam pertandingan ini adalah penjaga gawang Indonesia. Karena dia melakukan banyak penyelamatan bagus, ujarnya. Presiden Johor Darul Takzim Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim turut berkomentar mengenai hasil yang diraih Timnas Indonesia saat imbang 0-0 lawan Australia. Timnas Indonesia sukses menahan imbang Australia 0-0 dalam matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Selasa 10 September 2024. Hasil ini juga menarik perhatian Presiden klub Malaysia, Johor Darul Takzim, Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim. Sosok bergelar HRH His Royal Highness itu mengomentari Instagram Timnas Indonesia yang mengunggah video saat sang kapten, Jay Itzes, memompa semangat supporter. Jay Itzes memberikan pidato berapi-api untuk membalas kepercayaan supporter yang sudah mendukung Timnas Indonesia selama ini. Yang paling penting adalah dukungan kalian supporter, kata Jay Itzes dilansir bolasport.com dari Instagram Timnas Indonesia. Kita bermain untuk kalian, kita mencoba membuat kalian bangga. Tidak ada yang percaya dengan kami, tapi kami percaya, tambahnya. Sang Pangeran Johor kemudian mengucapkan selamat kepada Timnas Indonesia. Ia menyinggung soal persatuan yang menimbulkan kejayaan. Perpaduan atau bersatu adalah kunci kejayaan, tulis Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim. Syabas dan tahniah Indonesia, tambahnya. Timnas Indonesia sejauh ini mengoleksi 2 poin dari 2 laga lawan Arab Saudi dan Australia. Pasukan Garuda kini berada di peringkat 4 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Pada laga melawan Arab Saudi dan Australia, para pemain melakukan permainan bagus, ujar Shin Taeyong kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa 10 September 2024. Secara pribadi saya merasa puas. Apa yang bisa dilakukan sudah dilakukan semua. Pada FIFA Matchday Oktober mendatang, Timnas Indonesia menghadapi 2 laga tandang lawan Bahrain dan Cina.